Shalom, selamat malam. Ibadah remaja Gemim Irene Kema 1 pada malam hari ini akan segera dimulaikan. Menjemput Kadim, kita angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Peter Semontania. Menjemput Kadim, kita angkat pujian bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, seminggu yang telah berlalu kami dapat dipertemukan kembali Tuhan untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah Bapa, Engkau mau hadir setiap pribadi kami, walaupun kami di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus akan selalu menaungi kami Tuhan, sehingga kami dapat dengan fokus duduk dengan tenang mengikuti setiap ibadah ini dengan begitu baik. Ini doa kami Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami agar supaya kami dapat mengikutinya dengan begitu baik. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentulah torang sadar semua bahwa torang sebagai manusia biasa tidak pernah luput akan kesalahan, akan dosa, akan pelanggaran yang seringkali torang lakukan. Torang pe mama-mama, papa di rumah, torang pe saudara-saudara dimanapun torang pergi dan berada, terlebih kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengaku akan kesalahan, akan segala dosa di hadapan Tuhan. Sambil kita mengaku dosa, mari kita bernyanyi bersama-sama Lelah Meniti.
sendiri, tiada terasa. Ku telah pergi, meninggalkan Engkau sendiri. Tak peduli lagi, aku seperti bunga yang kering, yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasratku kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu. Setelah apa yang Engkau berikan padaku, kini ku kembali padamu, menyerahkan seluruh hidupku. Kembali lagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, datang tunduk di bawah kaki salib-Mu. Seraya kami mau mengaku akan segala kesalahan, akan segala pelanggaran, akan setiap dosa yang sering kami lakukan. Baik itu kepada orang tua kami sering membangkang kepada kedua orang tua kami Tuhan. Kepada sesama kami, terlebih kami selalu dan selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau ampuni, kiranya Kau mau suci, tahirkan kami Tuhan. Karena kami datang dengan hati yang hancur Tuhan. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa kami manusia yang berdosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sudi untuk mau mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kamu hadir bersama-sama dengan kami Bapa, agar supaya ketika kami membaca, kami merenungkannya Tuhan, dan kami mau berkomitmen untuk dapat melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai malam hari ini Tuhan. Dia hanya manusia biasa, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu Bapa, agar supaya dapat berkata-kata itu hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab sesuai dengan trilogi pembangunan jemaat yang disodorkan oleh Gereja Masih Injili di Minahasa. Di minggu yang berjalan ini kita membaca dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Sekali lagi, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Kita akan membaca Alkitab dalam versi bahasa Manado. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus beperintah supaya baku-baku sayang. Yesus bilang kita sayang pengoni sama dengan Bapa sayang pa kita. So itu badekat terus jo pa kita supaya ngoni boleh rasa tu kita pe sayang itu. Kalau ngoni baking tu kita pe perintah ngoni mau rasa terus tu kita pe sayang. Sama dengan kita baking tu kita pe Bapa pe perintah kong kita boleh rasa terus tu dia pe sayang. Kita bilang sama itu pengoni supaya tu rasa senang yang ada pa kita boleh ada pangoni pe hati, sampai ngoni boleh rasa senang luar biasa. Ini tu kita pe perintah. Ngoni musti baku sayang sama dengan kita so sayang pangoni. Tu sayang yang paling besar itu kalau orang siap mati supaya DP tamang-tamang boleh hidup. Kalau ngoni jabeking tu kita pe perintah, ngoni itu memang kita pe tamang. Kita nyandak bilang kalau ngoni ini budak,
lantaran kalau budak nintau apa tu DP tuang jabeki. Mar kita bilang kalau ngoni ini kita petamang, lantaran kita so tahu, kita so kasih tahu pangoni semua yang kita so dengar dari pak kita pe bapa, bukan ngoni yang dah pilih pak kita, mar kita yang dah pilih pangoni. Kita dah suruh pangoni supaya pergi for baking tu hal baik yang mau ada terus, sama dengan cabang yang berbuat terus. Dan begitu, apa yang ngoni minta pak bapa pakai kita pe nama, dia mau kasih itu pangoni. Jadi yang kita perintah pangoni begini, ngoni ini mesti baku-baku sayang. Demikian firman Tuhan, kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom. Apa kabar remaja Gemim? Dahsyat, luar biasa, yes, saya diberkati. Teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja sekalian, pembacaan kita dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini, orang semua manusia tentunya membutuhkan orang lain, atau manusia adalah makhluk sosial. Untuk itu, setiap manusia, orang semua butuh dikagumi, butuh dicintai, dipelihara, dijaga, dikasihi, ditemani, diterima, diampuni, dimengerti, ditolong, diakui, dan dihargai. Karena apa? Karena itu semua yang Kak ada bilang tadi adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tentunya orang bertanya, bagaimana DP cara untuk orang dapat memperoleh apa yang Kak sebilang di awal tadi, orang manusia butuh dipelihara dan lain sebagainya. Tentunya orang butuh orang lain. Orang tidak mungkin tuh mau dipelihara, tentunya orang cuma diri sendiri. Otomatis orang butuh orang lain. Sesuai dengan tema mingguan kita pada saat ini, yaitu menjadi sahabat bagi semua. Firman Tuhan pada saat ini dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, Yesus mengatakan atau memberi perintah untuk orang semua saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu Yesus kasih perintah for orang semua, for adik-adik remaja, for kakak-kakak pembina. Tuhan Yesus kasih perintah untuk saling mengasihi. Mar teman-teman, di mau baking ini, saling mengasihi ini atau kasih ini nyanda gampang, nyanda semudah orang cuma mau bilang, oh kita
kasihi Pak Kak Devita, oh kita sayang Pak Kak Juan. Nyanda semudah itu. Hanya orang-orang yang berhati tulus dan butuh yang namanya pengorbanan. Otomatis kalau orang mau menyatakan orang kasih pada orang lain, nyanda hanya dengan kata-kata, tapi melalui cinta kasih yang tulus dan melalui pengorbanan untuk orang semua. Ayat 13 orang baca sama-sama. Tu sayang, Tuhan Yesus sudah bilang ini, tu sayang yang paling besar itu kalau orang siap mati supaya DP tamang-tamang boleh hidup. Hanya Tuhan Yesus yang boleh baking itu. Karena kasih yang paling besar itu adalah orang yang dapat memberikan DP nyawa untuk DP saudara-saudara atau sahabat boleh dapat hidup. Sama ini Tuhan Yesus sudah bilang ayat yang ke-13. Tetapi mari orang lihat apa orang. Sedangkan cuma cuma mau kasih pinjam barang jo atau mau kasih maaf ke orang, berhenti le, biar akang jo kesana apa dia tuh salah, kong kita tuh mau minta maaf. Nah, ini sesuatu hal yang sulit. Ketika ada teman yang bikin salah apa orang, nyak mungkin biar akang jo kesana, tamu saya biar pada dia, tanya membuat togor pada dia. Kayak apa masa kita tuh mau minta maaf duluan, nyak pakai, nyak poken. Masa kita tuh mau mengalah, mau minta maaf pak dia. Di sini bagaimana Tuhan mau mengajarkan empat orang sebagai remaja, sebagai pembina remaja, bagaimana orang harus saling mengasihi satu sama dengan yang lain. Mengalah, memberikan maaf terlebih dahulu itu bukan berarti orang kalah, tetapi orang mau mewujudkan bagaimana tuh perintah Tuhan dalam orang kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang diberkati Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, orang semua remaja dan kakak-kakak pembina diajak untuk saling mengasihi. Yang paling penting itu di rumah orang, rumah masing-masing. Dengar-dengaran pak mama papa, saling baku sayang pak kakak, pak adik, dengar-dengaran pak mama. Dalam hal ini begini, dan contoh di rumah, mama TP kata baru satu nih anak ini orang tiga. Kalau mama tua ngampul, tunggu kuah, cuma disuruh beli akang fitsin di warung sabala, kata baru dua, dia tiga. Bagaimana tuh mau orang mewujudkan itu saling menghargai, saling mengasihi patompe orang tua kalau orang sifat begitu. Atau dalam rumah pasti ada kakak adik, nih mama ini tinggal bela-bela pak kakak, kitanya anda. Bagaimana orang sebagai kakak juga mau mengalah patompe adik. Itu juga salah satu bentuk orang saling mengasihi dalam orang keluarga masing-masing. Juga saling mengasihi patompe tamang-tamang yang ada di sekitar orang, yang ada di tetangga, yang orang lihat mungkin orang katu membutuhkan sesuatu, kong orang ada di tengah masa pandemik ini yang sangat susah katu. Mari orang sama-sama saling berbagi apa yang ada kelebihan orang berikan patompe teman-teman. Teman-teman, bicara soal perintah atau bicara soal perintah, otomatis kalau orang diperintahkan berarti orang harus melakukan itu. Sama juga dengan ini. Dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini adalah merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus DP murid-murid pada waktu itu untuk saling mengasihi. Bicara soal perintah, otomatis orang harus melakukan itu. Ayat 14 Tuhan Yesus bilang begini, orang baca sama-sama nih. Kalau ngoni jab baking tu kita pe perintah, ngoni itu memang kita pe tamang. Kalau orang jab baking kata tu perintah, kalau orang jab baking apa yang Tuhan Yesus pe mau, berarti orang itu DP tamang. Berarti kalau orang jab baking DP perintah, orang apa? Orang bukan DP tamang. Orang ni mau tuh ya nak jadi Tuhan Yesus petamang. Otomatis kalau orang suka jadi Tuhan Yesus petamang, orang harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-16, bukan ngoni yang dah pilih pa kita, mar kita yang dah pilih pangoni. Kita dah suruh pengoni supaya pergi for baking tu hal baik yang mau ada terus, sama dengan cabang yang berbuah terus
deng begitu apa yang ngoni minta pa Bapa, pakai kita penama dia mau kasih pa ngoni. Tuhan Yesus ingin torang menjadi agen-agennya Tuhan Yesus, atau dalam hal ini agen-agen kasih. Tuhan Yesus kasih perintah buat orang supaya orang bisa menyebarkan itu kasih dimanapun orang pergi dan berada. Tompe mama papa, tompe kakak adik, tompe tamang-tamang, dimanapun orang ada, dimanapun orang pergi dan berada, orang bisa membawa kasih itu selalu. Nah teman-teman, jadi lebih jawaban atau inti dari pembacaan kita pada malam hari ini, bagaimana supaya orang bisa menjadi Tuhan Yesus sebagai sahabat, yaitu orang harus selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita memberi. Mari kita bernyanyi bersama-sama, biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita akan berdoa syafaat. Mari persiapkan hati untuk menghadap Tuhan lewat doa. Sebelum itu kita angkat pujian bagaimana dengan mereka. Indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Mari berdoa. Kembali lagi kami remaja dan pembina remaja Tuhan, kami mau bersyafaat bagi sesama kami Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, bagi teman-teman kami yang mungkin tak seberuntung dengan kami Tuhan. Biarlah Bapa, kami mau
bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan kami, setiap ungkapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, lewat orang tua kami, dan kami telah memberikan persembahan Tuhan. Besar kecil persembahan yang telah kami berikan, biarlah itu Bapa dapat berguna untuk melebarkan sayap kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati bagi bendahara yang akan mengelola setiap persembahan yang ada Tuhan. Berikan dia kebijaksanaan Bapa supaya dapat mengelola setiap persembahan yang ada dengan begitu baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah Bapa semua persembahan kami dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami tahu Tuhan bangsa kami sedang ditimpa bencana Tuhan. Mari Engkau mau melihat dari Bapak Presiden, berikan dia kebijaksanaan Tuhan dalam dia menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang diembankan kepadanya Tuhan, sehingga dia dapat melaksanakan setiap tugasnya dengan begitu bijaksana Tuhan. Berkati semua pemerintah yang ada di Indonesia ini Tuhan, di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga di desa Kemah 1. Berkati Bapak Hukum Tua, beserta dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan, dalam mereka melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab mereka, yang Kau memberikan mereka kebijaksanaan, roh marifat surgawi Tuhan, agar supaya mereka dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Bagi juga kami sebagai warga negara yang baik Tuhan, agar supaya kami dapat mematuhi akan setiap aturan, setiap perintah yang diberikan kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, bagi mama papa kami Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, kiranya Kamu selalu sehat-sehatkan, kuatkan mereka selalu Bapa, dalam mereka mencari nafkah, membiayai seluruh kehidupan keluarga kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami juga sebagai anak, kami mau menjadi pelita, kami mau menjadi terang dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa juga bagi Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Kemimpinan Kemah 1 Tuhan. Kami biarlah Tuhan Engkau mau selalu memberikan kami roh hati hamba Tuhan. Meskipun kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, di tengah keterbatasan kami untuk dapat melaksanakan pelayanan kami Tuhan, biarlah kami selalu dengan senang hati untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati seluruh adik remaja dalam mereka menghadapi ujian akhir semester Tuhan minggu depan. Berikan mereka roh kebijaksanaan, berikan mereka roh kepintaran Bapa, agar mereka dapat menjawab setiap soal yang ada yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami, ini sembahyang kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah pada saat ini. Kita angkat pujian persahabatan. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hati-Mu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang tercipta, yang membuat kita
Yesus beserta persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, persahabatan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun ibadah kami Tuhan, sehingga boleh terselesaikan dengan begitu baik. Biarlah Bapa, ketika kami akan melaksanakan aktivitas setelah ibadah ini, Bapa, Engkau akan selalu menyertai, melindungi kami Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan begitu baik. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya mewakili Komisi Remaja IRN Kema 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak pembina dan teman-teman remaja yang sudah mengikuti ibadah di rumah masing-masing, dan untuk persembahan akan dikumpulkan oleh kakak-kakak pembina. Terima kasih.